Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Khairunisa. Di bab 3 ini kita ingin mempelajari mengenai networking pada VirtualBox. Langsung saja yang pertama, reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, dan lain-lain. Materi kali ini akan lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya kita ke reset MAC address. Kenapa kita harus melakukan reset MAC address sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox? Jadi kita sebelumnya sudah mengklon dan mengimport kedua mesin ataupun server dari Ubuntu Server Default. Jadi dua virtual mesin ini merupakan cloningan dari Ubuntu Server yang sudah kita install secara manual. Setiap cloningan itu memiliki MAC address yang sama, yang dimana jika kita ingin melakukan networking MAC address atau alamat device pada setiap virtual mesin itu harus berbeda. Oke, kita bisa melihat MAC address pada virtual mesin dengan cara kita pilih klik network, kemudian kita advanced. Di sini MAC address tertera yaitu 08002703 EA94. Oke, kita cek ke virtual selanjutnya. Kita cek ke virtual mesin yang selanjutnya. Kita klik network, kemudian advanced. Nah, di sini MAC address dari Ubuntu Server cloningan dan Ubuntu Server import itu sama karena keduanya memiliki kesamaan. Pada materi kali ini bisa saja kita akan mempraktikkan cara menghubungkan virtual mesin ke internet. Virtual mesin ke internet, virtual mesin ke host ataupun laptop kita, dan juga virtual mesin ke virtual mesin lainnya. Jadi sebelum itu kita harus memiliki reset ataupun pengubahan pada kedua virtual mesin ini. MAC address dari kedua server ataupun kedua mesin ini merupakan MAC address bawaan dari Ubuntu Server yang pertama. Oke, untuk mereset sendiri kita bisa klik menu setting, kita pilih network, kita klik advanced yang tanda panah ataupun row ini, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik ini. Oke, di sini sudah berubah akhirannya yaitu C86F. Kita klik OK. Kita akan mengubah juga MAC address dari Ubuntu Server yang kedua. Oke, kita bisa mengklik setting, kemudian network, kemudian kita klik advanced. Di sini kita klik ini lagi. Di sini MAC address-nya sudah berubah. Jadi kita bisa langsung saja memperhatikan networking. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu network mode NAT. Jadi sebelum teman-teman memahami simulasi NAT pada virtual mesin, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT. Jadi NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate yang digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP public ataupun sebaliknya. Jadi nantinya dengan model ini IP privat dari virtual mesin akan ditranslate atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya Ubuntu Server, nanti IP privatnya Ubuntu Server akan diterjemahkan ke IP publiknya milik hotspot
Galaxy A20s ini. Gampangnya, pada virtual machine digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Oke, kita langsung masuk saja ke VirtualBox-nya untuk mempraktekkan NAT. Karena di sini kita akan mempraktekkan NAT network, jadi kita akan ubah terlebih dahulu network dari Ubuntu server yang pertama. Di sini saya akan memilih Ubuntu server default ataupun yang pertama kali kita buat saja. Kita klik setting. Nah, di sini kita pilih network. Di sini pastikan tentunya NAT ya, harus NAT. Kita klik OK. Di sini langsung saja start. Di sini kita tunggu. Oke, di sini saya akan langsung saja login. Kalau laptop teman-teman sudah terhubung ke internet, seharusnya di sini Ubuntu server atau virtual machine yang sedang kita running sekarang juga akan terkoneksi ke internet. Oke, di sini saya akan mencoba untuk ping ke Google.com. Ping google.com. Seharusnya di sini jika pinnya berhasil maka akan keluar output really from. Jika gagal di sini akan timeout. Oke, kita akan enter saja untuk melihat apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Kita klik enter. Oke, di sini sudah terlihat 64 byte from, yang artinya virtual machine atau server kita sudah mendapatkan akses internet. Kita Ctrl C saja untuk mengakhiri prosesnya. Oke, di sini NAT network kita berhasil. Nah, kita akan membahas yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Nah, apa sih perbedaannya jika kita menggunakan NAT? Kedua virtual machine akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS atau laptop ini. Kenapa? Akibatnya kedua virtual machine akan mendapat IP yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface atau pada hidden interface host OS. Dan mereka akan mendapat IP yang sama sehingga mereka membuat setiap virtual machine tidak akan bisa saling terhubung. Lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya. Jika virtual machine kita menggunakan NAT network, virtual machine tidak akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Untuk switchnya tidak akan kita bisa lihat karena switchnya virtual. Jika kita menggunakan network, maka sesama virtual machine akan mendapat IP yang berbeda. Oke, kita sudah masuk ke materi Bridge Network. Simulasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau sebelumnya NAT network itu dia masih menumpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga mendapatkan IP yang random ataupun tidak jelas. Sementara jika kita menggunakan Bridge Network itu, dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS atau laptop kita. Jadi seolah-olah virtual machine ini langsung terhubung ke internet. Oke, kita langsung mencontohkannya saja. Oke, jadi di sini sebelum teman-teman merunning server atau virtual machine, teman-teman di sini klik setting terlebih dahulu. Kemudian network. Kita ganti adapternya bridge adapter.
Di sini untuk opsinya kita pilih ini saja. Kita klik OK. Kemudian start. Oke, di sini kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu, apakah tersambung ke internet. Kita ketikkan IP A. Kita ketik IP A. Ini tertera IP-nya yaitu 192.168.43.191. Oke, di sini kita akan mengecek ke internet pada laptop kita. Apakah IP-nya sama? Kita klik control panel. Kita ke network and internet. Kemudian network and sharing center. Kita ke sense adapter setting. Kita klik WiFi yang sudah terhubung ke laptop kita. Kita klik details. Nah, di sini tertera IP-nya yaitu 192.168.43.1. Oke, jadi jika kita lihat pada virtual machine IP-nya sama. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan host only network. Jadi jika pada video sebelumnya kita menggunakan NAT ataupun NAT network, interface yang terhubung ke host OS ataupun laptop kita merupakan hidden interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada host kita, yang mana ini akan membuat host OS atau laptop kita dan guest OS bisa langsung terhubung satu sama lain karena keduanya memiliki IP yang sama. Oke, kita langsung mempraktikannya. Oke, jadi sebelum running virtual machine seperti biasa, kita harus men-setting terlebih dahulu network pada virtual machine. Kita pilih di sini host only adapter. Untuk name-nya default saja karena tidak ada opsi lain. Kita klik OK. Di sini kita langsung start saja. Kita sudah login, seperti biasa kita harus memasukkan komen terlebih dahulu, yaitu sudo dhclear -r import 3. Kita klik password. Di sini sudah ke-kill ataupun sudah hilang IP yang sudah lama. Kita ketikkan komen lagi, yaitu sudo dhclear tanpa -r ya. Oke, kita klik enter. Di sini saya akan mencoba untuk melihat IP apakah sama dengan IP pada laptop kita. Ya, di sini tertera yaitu IP-nya 192.168.56.102, yang mana IP yang ada dalam virtual machine ini merupakan IP pada laptop saya. Oke, di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Kita ke control panel.
Kita close dulu. Kita klik network in internet. Kita network in sharing center. Kemudian change adapter setting. Kita ke Ethernet VirtualBox host only. Nah, di sini sudah ada tampilannya atau IP, yaitu 192.168.56.1, di mana IP tersebut sama seperti IP yang pada VirtualBox atau pada virtual machine kita. Oke, di sini saya akan mencoba untuk ping dari VirtualBox ke host OS. Oke, di sini berhasil. Kita Ctrl C saja untuk mengakhiri proses ini. Kita bisa coba untuk mempraktikkan menghubungkan host OS ke guest OS dengan cara kita klik Windows ataupun kita bisa meng-share di bagian kolom ini. Oke, kita cari cmd atau command prompt. Oke, di sini saya akan mencoba dari host OS ke guest OS. Apakah berhasil? Oke, jika teman-teman tidak terhubung, teman-teman bisa menonaktifkan window firewall, yang dimana window firewall ini membuat laptop kita terlindungi sehingga tidak bisa ataupun menghubungkan keluar. Oke, untuk menonaktifkan window firewall kita bisa kontrol panel. Kita klik network and internet. Kita klik system and security. Kemudian window defender firewall. Kita ke turn Windows defender firewall on or off. Nah, di sini sudah off ya. Kemudian kita oke. Kita akan coba ping lagi. Terlihat outputnya, yang berarti sudah bisa ataupun sudah berhasil menghubungkan host OS ke guest OS. Oke, teman-teman bisa mengaktifkan lagi Windows firewalls-nya untuk menjaga-jaga.
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, internal network. Contohnya seperti ini ya, saya punya Ubuntu server, nanti Ubuntu IP. Oke, jadi jika pada sebelumnya GuestOS akan terhubung terlebih dahulu ke hidden interface ataupun ke host OS. Jadi pada pembahasan networking kali ini tidak akan ada hubungannya dengan host OS ataupun laptop kita. Host OS yang mana jika virtual machine ataupun GuestOS menggunakan tipe internal network, ini tidak akan ada hubungannya dengan host OS. Oke, jadi pada video sebelumnya, setelah GuestOS itu akan terhubung ke hidden interface-nya host OS ataupun terhubung ke switch virtual, lalu terhubung ke hidden interface ataupun host OS interface. Maka di video internal network ini kita hanya bisa menghubungkan sesama virtual machine saja. Jika kita menggunakan virtual machine atau GuestOS, tipe internal network itu tidak ada hubungannya dengan host OS. Jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Oke, kita langsung saja mempraktikannya. Jadi sebelum memasuki praktiknya, kita harus terlebih dahulu mengubah IP address dari Ubuntu server kita. Oke, kita klik start saja. Dan keadaan belum disetting jadi internal network. Oke, kita login terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum melakukan networking, kita harus terlebih dahulu mengkill ataupun menghapus IP pada virtual machine kita. Yang sekarang dengan cara mengetikkan sudo client -r endpost 3. Kita klik enter, kita masukkan password. Nah, di sini sudah terkill ataupun sudah terhapus. Di sini teman-teman akan ataupun harus mengubah IP address secara manual dengan cara memasukkan perintah ataupun komen. Yaitu sudo nano /etc/netplan /00 min installer min config .yml. Kita klik enter. Nah, di sini kita ini DHCP-nya kita ubah jadi 0, terus di bawahnya untuk membuat kata itu address .2 kurung buka, ini ketikan IP address yang ingin kita buat. Di sini saya sudah. Kemudian jangan lupa tambahan di akhirnya yaitu /24. Jika sudah, tinggal klik Ctrl X Y enter. Oke, di sini kita tinggal mengetikkan sudo netplan apply. Ini bertujuan untuk melakukan atau menyetujui konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita klik enter. Oke, ternyata di sini 192.168.1.1/24 yang sama seperti yang sudah kita setting tadi. Oke, kita klik for off saja. Ini
kita harus melakukan konfigurasi yang sama pada VirtualBox selanjutnya. Kita klik running saja, start. Di sini saya akan mencoba melakukan konfigurasi yang sama terhadap keduanya. Di sini kita login dahulu. Seperti biasa, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus menghapus ataupun meng-kill terlebih dahulu IP address sebelumnya. Kita ketikkan sudo dhclient -r endpost 3. Kita klik enter, masukkan password, kemudian masukkan perintah atau komen, yaitu sudo nano /etc/adplan /00 min installer min config .yml. Kita klik enter. Seperti biasa, kita ubah DHCP 4-nya jadi no. Kemudian kita buat kata addresses di bawahnya. Titik 2 kurung buka ya. Masukkan IP yang ingin kita ubah ataupun kita gunakan. Di sini saya opsional saja. Di sini kita flash, kemudian 24, lalu kurung tutup. Kemudian Ctrl X saja, G, enter. Di sini untuk menyetujui konfigurasi tersebut kita harus ketikkan sudo netplan apply. Seperti biasa, sudo netplan apply ini bertujuan untuk menyetujui konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita enter. Di sini sudah berhasil. Saya akan cek terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak. Oke, ternyata di sini 192.168.1.2/24 yang sama seperti yang sudah kita setting tadi. Oke, kita klik power off saja.
Cukup sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.